Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 7 jenjang SMP. Di tahun pelajaran ini kita bertemu dalam mata pelajaran prakarya. Pada mata pelajaran prakarya, satu semester akan dibagi menjadi dua aspek, yaitu 3 bulan pertama aspek budidaya, 3 bulan kedua nanti akan sampaikan aspek pengolahan. Bagaimana keadaan anak-anakku saat ini? Masih sehat, tetap semangat, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada Bapak Ibu guru yang lain, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa, meskipun di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berupa budidaya tanaman sayuran. Namun sebelum saya mulai, mohon tolong anak-anakku semua dan juga Bapak Ibu guru yang lain, mohon dibantu channel ini, channel Pak Guru, dengan cara menyentuh subscribe di bawah video ini. Cirinya jika tulisan subscribe-nya masih berwarna merah, artinya belum disentuh. Silahkan disentuh terlebih dahulu. Kemudian sentuh pula jempol ke atas bila suka, sentuh jempol ke bawah bila tidak suka. Kemudian bagikan video ini kepada teman-teman yang lain ataupun anak didik di tempat kita mengajar. Baik, kita masuk pada pertemuan pertama ini dengan tayangan sebagai berikut. Cakupan materi yang akan disampaikan pada 3 bulan pertama ini yang berupa budidaya tanaman sayuran adalah sebagai berikut. Yaitu kita nanti akan membahas terkait dengan pengertian tanaman sayuran. Kemudian jenis-jenis dan persyaratan tumbuh tanaman sayuran. Bagian ketiga nanti sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Nah, inilah yang akan saya sampaikan pada pertemuan minggu pertama, minggu kedua. Mungkin pada pertemuan ini nanti belum cukup tuntas, kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Yang pertama kita masuk pada pengertian tanaman sayuran. Nah, di sini tampak sayuran yang tidak asing bagi kita, dan ini si merah. Nah, apakah itu tanaman sayuran? Sayur adalah semua jenis tanaman yang dapat dikonsumsi, baik yang diambil dari akar, batang, daun, biji, bunga, atau bagian yang lain yang digunakan untuk diolah menjadi masakan. Sayuran merupakan sebutan umum bagi bahan pangan asal tumbuhan yang biasanya mengandung kadar air tinggi dan dikonsumsi dalam keadaan segar atau setelah diolah secara minimal. Inilah pengertian dari
sayuran atau sayur atau tanaman sayuran. Selanjutnya kita masuk pada fungsi dan manfaat tanaman sayuran. Nah, kita lihat di sini tanaman sayuran ya, yang biasa kita temui kalau ibu sedang masak di dapur. Inilah bahan-bahan sayuran. Fungsi sayuran. Sayuran mengandung zat gizi yang berfungsi mengatur metabolisme. Apa itu metabolisme? Yaitu proses kerja tubuh. Zat pengatur ini terdiri dari air, vitamin, mineral. Jenis zat gizi ini banyak terdapat pada makanan yang berasal dari sayuran dan buah-buahan. Pada umumnya sayuran lebih banyak mengandung zat tepung karbohidrat, terutama sayuran yang berasal dari akar. Sayuran yang berwarna hijau ya, kandungan gulanya lebih sedikit daripada sayuran yang berbentuk buah. Sayuran yang berupa daun lebih banyak mengandung vitamin, air, serta mineral. Jadi silahkan pilih semua bagian dari tanaman sayuran itu mengandung manfaat yang begitu tinggi bagi tubuh manusia. Sekarang kita menginjak pada jenis-jenis tanaman sayuran. Karena di sekitar kita, di lingkungan kita, di kebun kita, banyak kita temui tanaman sayuran. Ada yang dipetik dari buahnya, ada yang dipetik daunnya, dan sebagainya. Ternyata jenis-jenis tanaman itu dikelompokkan atas manfaat yang digunakan oleh manusia. Seperti ini. Komoditas tanaman sayuran dapat dipelajari menurut pengelompokannya berdasar bagian yang dipanen atau dikonsumsi oleh manusia. Dibagi menjadi berapa jenis tanaman sayuran? Iya, sebagai berikut. Ya, dibagi menjadi 6. Yang pertama, sayuran polong seperti buncis, kacang panjang, kapri, dan sebagainya. Yang kedua, sayuran bunga seperti brokoli, kemudian kol bunga. Ya, ini adalah sayuran yang dimanfaatkan bunganya. Dan yang ketiga adalah sayuran umbi seperti wortel, kenrang, bit, lobak, dan sebagainya. Ini jenis yang ketiga. Jenis yang keempat adalah jenis sayuran batang atau tunas seperti rebung bambu, asparagus. Jenis yang kelima adalah sayuran yang dimanfaatkan daunnya, sayuran daun seperti sawi, bayam, kangkung, dan sebagainya. Terakhir, jenis tanaman sayuran adalah tanaman sayuran yang dimanfaatkan buahnya, yaitu cabai, tomat, terong, dan timun, serta lain sebagainya. Inilah jenis-jenis tanaman sayuran yang dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dikonsumsi oleh manusia.
Di samping itu, tanaman sayuran itu juga dikelompokkan berdasarkan ketinggian tempat tumbuhnya. Ya, selain manfaat yang dapat diambil dari bagian sayuran tadi, ini sayuran juga dikelompokkan atas tempat tumbuhnya pada daerah mana. Kita lihat. Nah, ini sayuran yang tumbuh berkembang biaknya bagus berada di daerah dataran tinggi itu seperti wortel, lobak, kubis atau kol, brokoli, kentang, dan sebagainya. Kemudian ke bawah sedikit, yaitu di dataran rendah. Sayuran dataran rendah ini seperti bawang merah, oyong, dan sebagainya. Serta yang ketiga, sayuran yang hidup dan berkembang biak, mudah membudidaya, sayuran yang bisa tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah. Seperti apa? Seperti cabai, terong, kangkung, dan bayam. Jadi macam tanaman sayuran ini bisa berada di dataran tinggi, bisa pula berada di dataran rendah. Selanjutnya kita lihat masuk pada tanaman sayur yang dimanfaatkan bagian-bagian tubuhnya. Ya, tadi ada 6 ya. Kita coba nomor 1, tanaman sayur yang dimanfaatkan daunnya. Contohnya adalah sayur kangkung. Jadi ini murni daunnya yang dimanfaatkan. Kangkung atau Ipomoeaspe adalah tanaman yang sangat familiar karena sangat banyak ditemui di pasar. Hal ini disebabkan harga kangkung cenderung murah dibandingkan harga sayuran lain. Inilah tanaman sayuran kangkung. Berikutnya adalah bayam. Bayam juga hanya digunakan atau dimanfaatkan daunnya. Dari berbagai jenis sayuran yang banyak dikonsumsi, bayam adalah salah satunya. Tanaman ini dikenal sebagai sumber zat besi yang penting. Kandungan zat besi dalam bayam relatif tinggi daripada sayuran daun lain. Zat besi berguna bagi penderita anemia untuk pembentukan sel darah merah. Ini sangat bermanfaat ya. Jadi anak-anak sekarang ini sedikit menghindari sayur itu salah ya. Jadi perbanyaklah makan sayur karena jelas kalau bayam ini sangat berguna bagi penderita anemia. Untuk apa? Untuk pembentukan sel darah merah ya. Berikutnya adalah tanaman bayam, masih bayam. Ternyata tanaman bayam itu dibedakan menjadi 2 jenis ya, tanaman bayam ini, yaitu bayam liar dan bayam yang dibudidaya manusia. Bayam liar itu mempunyai ciri utama warna batang yang merah dengan daun yang kaku. Kemudian kalau bayam yang dibudidaya oleh manusia itu mempunyai warna batang kemerah-merahan atau hijau keputih-putihan, serta bunga yang keluar
dari ketiak cabang dan berdaun lebar. Itu ciri beda antara bayam liar dan bayam yang sengaja dibudidaya oleh manusia. Sekarang daun pepaya. Daun pepaya mengandung vitamin C yang jauh lebih tinggi daripada buahnya. Daun pepaya juga mengandung antioksidan tinggi. Antioksidan itu diperlukan untuk apa? Untuk memerangi radikal bebas yang berada di dalam tubuh manusia, menjaga kesehatan sistem kardiovaskular, dan memberikan perlindungan terhadap kanker usus besar. Jadi seperti ini manfaat daun pepaya cukup penting bagi tubuh manusia. Nah, seperti apa tuh daun pepaya? Nah, ini bagi yang belum pernah tahu, daun pepaya seperti ini. Pepaya mudah ditemui di lingkungan rumah kita, di kebun kita, ya. Nah, selain itu, daun pepaya mengandung vitamin A dan B yang diperlukan untuk sistem kekebalan tubuh, serta mencegah penyakit yang terjadi akibat penurunan kekebalan. Seperti apa? Batuk, infeksi, influenza, dan sebagainya. Ini semakin banyak mengkonsumsi daun pepaya, maka dapat meningkatkan kekebalan tubuh, sehingga kita akan terhindar dari penyakit batuk, infeksi, flu, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada tanaman sayuran yang dimanfaatkan umbinya. Seperti apa toh? Nah, salah satunya adalah wortel. Dalam bahasa Latinnya, Daucus carotae adalah sumber vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Selain itu mengandung banyak vitamin B dan C. Wortel itu mempunyai 3 jenis atau 3 macam. Jenis imperator, jenis cantenai, dan jenis nantes. Ini adalah jenis-jenis dari wortel. Kita lihat seperti apa bentuk wortel. Ya, seperti ini bentuk sayuran wortel. Mungkin di antara kalian ada yang masih bingung wortel seperti apa. Nah, seperti ini bentuknya. Selanjutnya kita masuk pada tanaman sayuran yang dimanfaatkan buahnya. Seperti ini, tomat. Ya, bagi yang belum pernah melihat tomat, nah perhatikan di sini tomat yang sudah ranum berwarna merah. Tomat itu merupakan jenis sayur buah yang banyak digunakan sebagai bahan pelengkap masakan. Rasa asam pada tomat dapat menambah cita rasa makanan menjadi lebih segar. Selanjutnya adalah sayuran terong. Ya, di sini sayuran terong. Terong itu mengandung serat dan karbohidrat yang rendah, sehingga bermanfaat untuk mengatur gula darah dan mengontrol penyerapan glukosa dalam tubuh. Jadi begitu pentingnya sayuran ya. Banyak aneka sayuran yang sangat membantu pertumbuhan dan kekebalan tubuh manusia. Jadi sangat keliru jika kalian tidak menyukai sayuran. Nah, berikutnya adalah sayuran pare. Seperti ini bentuk sayuran pare. Panjang dan kasar ya ini. Pare itu bermanfaat untuk mencegah kanker payudara, menurunkan gula darah. Di dalam pare itu terkandung serat dan vitamin C.
yang berfungsi untuk menjaga kecantikan kulit. Nah, siapa yang tidak ingin makan sayur? Setelah mengetahui demikian manfaatnya bagi tubuh manusia. Nah, akhirnya sampai di sini dulu materi yang bisa Bapak sampaikan, dan masih ada lanjutannya, jenis-jenis sayuran yang dimanfaatkan bagian-bagiannya. Tadi baru 3. Pada pertemuan yang akan datang akan Pak Guru sampaikan kelanjutannya. Demikian anak-anak yang bisa Pak Guru sampaikan, dan kepada Bapak Ibu Guru teman sejawat, mohon sekali lagi sebelum saya akhiri dibantu dengan mentuh subscribe pada bagian bawah video ini. Sentuh jempol ke atas bila suka, sentuh jempol ke bawah bila tidak suka. Bagikan pada teman-teman yang lain. Akhirnya, stay at home, tetap bahagia, selalu pakai masker, jaga jarak. Kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.